Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Nur Arida Aziza dari Divisi Intelektual Akademik dan Kemahasiswaan dalam Fungsionaris HMJPAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Jadi, di sini saya selaku pewawancara di acara podcast HMJPAI kali ini. Kawan-kawan semua, perlu kalian ketahui nih sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam atau sering disingkat dengan HMJPAI telah membuat podcast untuk menyampaikan informasi kepada kalian semua mengenai jurusan dan mahasiswa pendidikan agama Islam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa PAI. Pastinya penasaran kan temanya apa? Jadi, podcast kali ini bertemakan Wisudawan Terbaik Tingkat UIN Antasari Banjarmasin. Bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kakak Auladina Solihah, peraih Wisudawan Terbaik 1 Tingkat UIN Antasari Banjarmasin tahun ini. Sebelum memulai perbincangan nih bersama narasumber, alangkah baiknya kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Kak Auladina, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, baik, dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, juga senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, amin ya Rabbal Alamin. Oh iya Kak, jadi ada beberapa pertanyaan nih Kak yang masuk ke Instagram HMJPAI. Jadi langsung saya bacakan ya Kak. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Kakak menjadi wisudawan terbaik nih Kak? Alhamdulillah, merasa sangat-sangat bersyukur, senang, dan juga sangat berbahagia atas apa yang telah didapatkan hingga sampai saat ini. Terlebih ketika saya terpilih menjadi wisudawan terbaik 1 tingkat UIN Antasari Banjarmasin, tentunya hal ini saya jadikan sebagai sebuah amanah sekaligus tanggung jawab. Kenapa amanah dan tanggung jawab? Karena ada sebuah kepercayaan yang diberikan untuk saya atas apa yang telah saya dapatkan, atas apa yang sudah saya jalankan selama menjalani perkuliahan di UIN Antasari Banjarmasin. Artinya, ini menjadi sebuah tanggung jawab untuk diri saya dalam mengamalkan, menebar manfaat, dan pastinya dalam membawa diri ke lingkungan masyarakat yang sesungguhnya. Namun di samping itu, sesungguhnya saya sangat-sangat terharu atas pencapaian yang telah didapatkan. Dan kalau boleh jujur ya, sehari sebelum dilaksanakan wisuda itu saya berulang-ulang kali menangis. Menangis terharu karena teringat semua perjalanan yang telah dilalui. Baik itu keberhasilan, kegagalan, begitu banyak cerita, pengalaman hidup, pengalaman belajar yang saya dapatkan. Dan saya meyakini bahwasanya semuanya berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada pencapaian yang saya dapatkan hingga sampai saat ini. Dan pada intinya hal ini menjadikan saya menjadi orang yang lebih banyak bersyukur, belajar, dan juga terus belajar. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, apa motivasi Kakak sampai bisa menjadi wisudawan terbaik Kak? Motivasi besar saya hingga mendapatkan pencapaian ini berasal dari sosok seorang ibu sekaligus ayah bagi saya. Karena saya merasa
jauh merantau, meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga untuk menuntut ilmu, sehingga saya dan ibu saya seringkali bertukar kabar, dan beliau itu selalu menyertakan kata-kata semangat belajar, kata-kata motivasi hidup untuk saya. Misalkan beliau selalu berkata bahwa sesuatu yang baik yang kamu lakukan sekarang itu pasti akan menjadi sesuatu yang baik pula di masa yang akan datang. Selain hal tersebut, motivasi saya juga berangkat dari prinsip yang saya pegang. Bahwasanya ketika saya berhenti belajar, berarti saya hanya memiliki masa lalu. Tetapi ketika saya terus dan semangat belajar, insya Allah saya akan memiliki masa depan. Masa depan yang cemerlang, masa depan yang bisa membahagiakan orang-orang di sekitar, dan pastinya masa depan yang bisa menebar kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Bagaimana usaha atau cara supaya menjadi wisudawan terbaik 1 Kak? Cara ataupun tips untuk menjadi seorang wisudawan terbaik, bahkan teman-teman yang lain nantinya juga bisa mendapatkan pencapaian yang lebih dari ini. Nah, yang pertama, biasanya saya memiliki target pencapaian, baik itu tiap semester, bulanan, bahkan harian sekalipun, yang menyangkut akademik maupun non-akademik. Nah, biasanya saya menggunakan buku catatan kecil yang mana di dalamnya itu berisi apa sih yang ingin saya dapatkan, target apa sih yang harus saya capai di semester ini. Nah, dengan adanya hal tersebut, mendorong saya, memicu saya untuk mengusahakan dari target-target yang sudah saya buat. Kemudian yang kedua, kebiasaan saya sebelum memasuki kelas perkuliahan, minimal 1 bahan bacaan yang harus dibaca, baik itu berkaitan dengan materi apa sih yang akan disampaikan oleh dosen kita, kemudian materi apa sih yang akan kita diskusikan dengan teman-teman kita. Nah, dengan adanya hal tersebut, menjadi sebuah kesiapan diri dalam mengikuti perkuliahan dan juga melakukan pembelajaran. Dan yang terakhir, pastinya selalu sertakan Allah, selalu berdoa kepada Allah, dan meminta doa restu kepada orang tua terhadap segala kegiatan yang kita lakukan agar semuanya mendapatkan keberkahan. Nah, memasuki pertanyaan terakhir nih Kak. Kesan dan pesan Kakak untuk pendengar podcast kita kali ini Kak. Ya, saya sangat-sangat berkesan dan juga berterima kasih kepada HMJPAI UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi cerita dan juga pengalaman menjadi wisudawan terbaik. Dan pesan saya untuk teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, berikan semangat untuk diri dan rasa kesungguhan dalam menjalankan perkuliahan dan pendidikannya. Kenapa? Karena perjalanan masih begitu panjang dan kesuksesan akan menanti di masa yang akan datang. Dan ingat, bahwasanya dalam menjalankan perkuliahan itu jangan hanya 1 lembar kertas atau ijazah saja yang kita bawa, atau hanya gelar saja yang kita bawa, tapi benar-benar ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, dan juga pengalaman belajar agar menjadikan kita orang yang lebih baik, menebar manfaat, dan juga menjadi kebaikan bagi sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Berhubung pertanyaan terakhir telah dijawab oleh Kakak, maka podcast kita kali ini juga akan ditutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kakak karena telah meluangkan waktu untuk berhadir pada podcast kali ini. Iya, terima kasih kembali untuk HMJPAI. Baiklah, saya selaku pewawancara pada podcast kali ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, karena terdapat pepatah mengatakan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya khilaf dan lupa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.